Oke, oke. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan saya, Yusuf Seno. Ini soal nomor 364 kita ya. Wanita 70-an tahun, diabetes lama, pasca stroke luas ya. Jadi, memang banyak tidak baring, gulanya 350, sesak, tidak ada nyeri dada. Saturasinya cukup baik, tapi dengan oksigen ya. Kita tidak tahu data kalau misalnya tidak pakai oksigen bagaimana ya. Kemudian hemodinamiknya stabil. EKG, fototorak, dan HS terapinya terlampir. Kita lihat nih ya. Ini ECG-nya, ini ECG-nya, kemudian ini hasil tropinya, ini fototoraknya. Ya, ini nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh teman-teman lewat IG maupun Telegram. Terima kasih buat teman-teman yang udah eh, eh, sharing pendapatnya di IG maupun Telegram. Ini Mbak Andi menjawab sebagai Megan White S1 Q3T3 ya. McConnell sign segera heparinisasi. Berarti beliau Mbak Andi ini Mas Andi atau Mbak Andi ini karena Andi Avianti ya. Jadi oke, segera curiganya emboli paru ya. Kemudian Mas Danang kemungkinan PE juga ya, tapi ada working diagnosis NST ACS. Kemudian Mbak Juwita ini non ST elevasi ACS juga ada, tapi juga ada riwayat PE ya. Kemudian Maidi ini suspek akut PE DD non-STEMI. Jadi overall semuanya sudah keren-keren, semuanya punya pola pikir bahwa ini curiga suatu akut pulmonary emboli ya. Lepas dari terapinya ya, Mas, lepas dari terapi nanti kita 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 bicarakan lebih lanjut ya. Kemudian Mas Uti Labu juga suspek emboli pulmonum, CT scan, Mas Dwi Gaga, Gus Eka juga ada akut PE DDACS ya. Eh, Altaplase kalau usulnya. Kemudian Mas Farel atau Mbak Farel ini pulmonary embolism tapi juga non-STEMI, angiografi koroner, CT scan pulmonal. Nah, jadi mana yang harus dipilih ini eh, kalau bisa salah satu jangan semuanya gitu ya. Kemudian Inavir ini DD emboli paru, non-STEMI suspek PE, Mbak Anissa ya. Nah, ini agak lebih komplit ada di Telegram. Ya, memang kalau di Telegram ini saya ada apa namanya ada kalau yang jawabannya terbaik nanti saya berikan buku gitu. Yang lewat Telegram ya. Kemudian ini Mbak Dita menjawab sebagai sinus takikardia dengan emboli pulmonal, curiganya tetap suatu non STEMI very high risk. Ya, non STEMI very high risk, loading aspirin, clopidogrel, high intensity statin, novorapid, warfarin, heparin. Angiografi early invasive strategi bila terbukti emboli dilakukan trombektomi. Ya, oke lah. Tapi overall Mbak Dita sudah on the right track yaitu ada kecurigaan ke akut pulmonary emboli. Menurut saya itu yang paling penting di situ. Kemudian Mas Farel ini menjawab sebagai suatu suspek pulmonary embolism ya dengan non-STEMI very high risk, anjurannya dual antiplatelet ya, heparin, CT scan triple rule out. Dan usulnya tadi ada kateter direct trombektomi. Kemudian Mas Ida Bagus, Dokter Ida Bagus menjawab akut pulmonary emboli, pneumoni, ya. Ada usul CT scan, triple rule out, ya. Aspirin, clopidogrel juga, koleksi penyakit dalam. Nah ini nggak ada namanya. Setelah saya tanya, ternyata namanya Mas Azban itu sinus ritem takikardi suspek akut pulmonary emboli, ya. Usulnya demikian, demikian, demikian. Heparinisasi dan kebutuhan trombolitik ya. Loading acetosal, clopidogrel dan lain-lain. Oke. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Ya. Ah, overall sejak tadi itu banyak yang menjawab ini sebagai suatu akut pulmonary emboli ya, kecurigaan ke akut pulmonary. Jadi saya akan kebetulan ada Mbak Azahra ini akan sedikit sharing tentang apa namanya? Review artikel tentang akut pulmonary emboli sekaligus sedikit mengambil dari guideline ESC tentang akut pulmonary emboli.
Oke, silakan Mbak Cinta. Halo, bentar, saya bikin host dulu. Ternyata belum jadi host ya. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Udah jadi host. Oh, belum. Oke, make host. Oke, silakan, Mbak. Baik, apakah sudah terlihat Terlihat. teman-teman? Terlihat. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sedikit menjelaskan ya dokter terkait dengan acute pulmonary embolism atau PI, di mana untuk pulmonary embolism ini merupakan suatu oklusi atau suatu sumbatan pada sistem arteri pulmonalis, di mana biasanya disebabkan oleh adanya di vein thrombosis atau trombus pada bagian ekstremitas bawah. Trombus tersebut bisa naik menuju ke vena cava inferior, kemudian masuk ke sirkulasi paru-paru atau sirkulasi jantung. Di mana di sini dia bisa menyumbat ke salah satu dari segmen paru-paru. Nah, untuk PI ini sendiri merupakan bagian dari VTE atau venous thromboembolic. Nah, mungkin kita mundur sedikit terkait dengan VTE atau venous thromboembolic. Sedikit mengingatkan saja recalling untuk VTE ini kan ada dua, terbagi menjadi DVT, kejadian DVT atau deep vein thrombosis, dan juga pulmonary embolism. Ini ada beberapa penyebab seperti keadaan stasis, imobilisasi, pregnancy, bed rest, prolonged travel, atau ada keadaan endothelial injury seperti pada surgery, hipertensi, atherosclerosis, dan juga hiperkoagulabilitas seperti pada kanker, pregnancy, seseorang dengan antifosfolipiid syndrome, dan juga seseorang dengan heparin induced thrombocytopenia. Nah, sekiranya kita cari tahu untuk risk factor dari seseorang tersebut atau pasien tersebut apa. Bisa jadi ada fraktur di ekstremitas bawah, atau mungkin ada riwayat VTI sebelumnya, atau mungkin ada hip knee replacement operasi. Kemudian juga ada surgery pada knee, kemudian riwayat dipasang blood transfusion, atau mungkin central vena dan juga catheter vena. Kemudian bisa jadi ada akibat dari oral kontrasepsi, infeksi, kanker, dan juga bed rest lebih dari 3 hari, diabetes mellitus, dan imobilisasi karena prolonged travel atau obesitas dan juga pregnancy. Nah, beberapa faktor risiko tersebut bisa dibagi menjadi sementara dan juga long term. Ini untuk menentukan nanti treatmentnya itu akan panjang atau pendek, begitu. Treatment antikoagulannya. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu dari pasien, symptoms dari PI itu apa saja sih? Untuk PI pada seseorang ketika terjadi PI atau embolisme, dia bisa menyebabkan suatu sumbatan pada satu bagian segmen pulmo, di mana bisa menurunkan perfusi dari segmen pulmo tersebut. Kemudian ketika kita masukkan ke dalam rasio ventilasi perfusi atau VQ rasio, pada daerah yang tidak memiliki perfusi, dia akan mendapatkan ventilasi perfusi rasio yang sangat tinggi. VQ-nya tinggi karena perfusinya tidak ada. Pada daerah yang lain, karena tadi perfusi tidak bisa masuk ke dalam sini, maka dia akan dialihkan perfusinya ke dalam segmen-segmen yang lain. Nah, segmen-segmen yang lain, maka rasionya akan seperti apa? Rasionya akan menurun, karena ventilasinya nih sama, di seluruh bagian ventilasinya tetap sama, tapi yang sini perfusinya sangat tinggi. Jadi pembaginya sangat tinggi. Ventilasi rasio di segmen-segmen yang lain akan menurun. Nah, ini akan menyebabkan suatu vacuum mismatch atau ketidakseimbangan antara ventilasi dan juga perfusi. Nah, pada gambar yang ini bisa juga kita lihat ini ada obstruksi, tidak ada perfusi, sedangkan bagian sini ada perfusi yang meningkat. Nah, laju ventilasi dan juga perfusi di sini akan sangat rendah karena dibandingkan CO2 di sini, O2-nya akan lebih sedikit. Oleh karena itu, hasil akhirnya nanti setelah keluar dari paru-paru, dia akan memiliki kadar O2 yang rendah, yaitu hipoksemia. Nah, dari tubuh bisa muncul misalkan seperti kompensasi yaitu takipno, hipoksemia. Nah, apa yang terjadi pada sirkulasi paru-parunya? Ketika terjadi adanya suatu sumbatan pada arteri pulmonalis, bisa terjadi peningkatan tekanan pada arteri pulmonalis dan juga peningkatan dari vaskular resistensi di sini. Nah, pada keadaan ventricular
mau sistol, maka dia harus meningkatkan kontraktilitas dan juga heart rate untuk dapat memompa lebih banyak karena di sini ada sumbatan. Jadi harus meningkatkan kontraktilitas, yaitu kompensasinya. Nah, selain itu pada keadaan ketika misalkan obstruksinya sudah sangat tinggi, moderate hingga high, misalkan 50 hingga 60% obstruksi di sini, maka ventrikelnya harus sangat kuat untuk mengontraksi. Tapi ketika high obstruksi, maka akan banyak darah yang tersisa ketika akhir dari sistol, sehingga systolic volume-nya akan meningkat. Volume di sini akan meningkat dapat menyebabkan pembesaran atau dilatasi dari miokardium di ventrikel kanan. Dilatasi miokardium ventrikel kanan dapat menyebabkan penghimpitan pada koroner di ventrikel kanan. Bisa jadi ada penurunan perfusi di bagian miokardium ventrikel kanan, bisa menyebabkan right ventricle ischemia. Tapi selain itu, karena adanya tadi dilatasi ventrikel kanan karena dia nggak bisa mengeluarkan darah secara maksimal, bisa menyebabkan suatu septal shift atau pergeseran sedikit ke bagian ventrikel kiri. Nah, pergeseran sedikit itu menyebabkan suatu ini, impaired LV filling interventricular dependence, di mana dia ketika dia ketika diastol, fase diastol mengisi ke dalam ventrikel kiri, tidak bisa mengisi secara maksimal. Karena tadi septal shift, karena ventrikelnya kanan terlalu besar, sehingga ventrikel kiri mengalami efek yaitu tidak bisa mengisi maksimal. Sehingga terjadi penurunan dari end diastolic volume. Penurunan end diastolic volume menyebabkan penurunan dari cardiac output dan bisa berujung pada sistemik hipotensi. Oleh karena itu, pada PI bisa jadi ada suatu hemodynamic instability, ketidakseimbangan, ketidakmampuan hemodinamik. Nah, selain itu, apa yang setelah kita mengetahui tadi patofisiologinya, bagaimana dengan simptomsnya? Paling sering, paling umum terjadi pada PI yaitu chest pain dan juga dyspnea. Kemudian bisa jadi ada suatu kondisi hipoksemia tadi, kemudian takikardi, takipnu, dan juga sinkop. Bisa juga misalkan ketika adanya tadi emboli mencapai hampir ke distal, ke perifer, sampai ke kapiler dari alveolus, bisa menyebabkan alveolar hemorrhage di situ atau mungkin malah mencapai ke pleura, bisa menyebabkan suatu peningkatan permeabilitas, kemudian menyebabkan pleural effusion di situ. Bisa terjadi ada tanda-tanda pleura effusion. Kemudian juga kita tetap harus melihat apakah ada tanda-tanda DVT atau tadi faktor risiko terpenting, faktor risiko tersering dari PI yaitu DVT. Apakah ada swelling, edema, dan juga nyeri pada salah satu ekstremitas bawah atau kaki. Nah, selain dari tanda-tanda klinisnya, kita melihat pada pemeriksaan penunjang tersering dari PI, yaitu EKG dan juga foto ronsen toraks. Untuk EKG yang paling sering dilihat yaitu ada sinus takikardi, atrial arrhythmia juga ada, kemudian incomplete atau complete RBBB, T-inversi di V1 hingga V3, V4, kemudian ada QR pattern di V1, serta ada ini, tanda klasik dari uh, PI, di mana ada S1, Q3, T3, yaitu S yang dalam, di lead 1, kemudian ada T inversi di lead 3, dan juga gelombang Q yang turun di lead 3. Nah, pattern ini sebenarnya untuk EKG dan juga non-sontoraks itu tidak sensitif dan juga tidak spesifik. Hampir hanya pada 20% orang dengan PI yang EKG-nya ada gambaran seperti ini. Jadi sebenarnya tidak terlalu bisa untuk untuk diagnosis itu sebenarnya tidak sensitif dan juga tidak spesifik. Nah, ini untuk ronsen toraks bisa dijumpai ada pleural effusi, Hampton Ham, dan juga Westermann sign. Ini ya, untuk Hampton Ham yaitu seperti ini, adalah suatu gambaran opak di mana di salah satu bagian dari pulmo terdapat opak di sini di bagian perifer terutama. Ini untuk foto ronsen toraksnya. Kemudian setelah kita mengetahui dari emergency room, kita mengetahui EKG dan juga foto ronsen toraksnya, bagaimana untuk mendiagnosisnya. Nah, clinical prediction rules untuk PI sendiri ada beberapa scoring yang dapat kita lakukan. Ini sangat penting untuk mengecilkan lagi apakah seorang tersebut PI atau tidak. Terdapat per system, dual system, dan juga revised Geneva system, di mana untuk per system ini merupakan sistem yang paling sederhana dan paling bisa untuk merule out atau mengexclude. Kita lihat PI rule out kriteria. Jadi untuk mengexclude PI atau menyingkirkan diagnosis PI bisa menggunakan per system. Ada unilateral leg swelling, heart rate lebih dari 99, riwayat imobilisasi atau surgery dalam kurun waktu 4 minggu terakhir, previous atau riwayat DVT dan atau PI,
hemoptisis usia lebih dari 49 tahun, saturasi oksigen yang turun kurang dari 95% dan juga penggunaan estrogen. Selain per sistem ada well system yaitu suspectivity, heart rate lebih dari 100, imobilisasi atau surgery, riwayat DVT atau PI, hemoptisis, kanker, dan juga tidak adanya alternatif diagnosis lain selain PI. Kemudian untuk device TENEVA ada unilateral lower limb pain, kemudian ada nyeri ketika dipalpasi dan juga unilateral edema, kemudian ada heart rate yang meningkat, kemudian ada riwayat surgery atau fraktur, previous DVT atau PI, hemoptisis, kanker, dan juga usia lebih dari 65 tahun. Nah, setelah kita memakai atau menggunakan scoring pada pasien, kita masuk ke dalam alurnya. Untuk alur dari clinical suspicion atau PI, apabila dari per sistemnya itu tidak ada sama sekali yang positif, yaitu semuanya negatif, maka PI bisa kita exclude-kan. Maka kita langsung bisa mengatakan bahwa pasien tersebut bukan PI, begitu. Tapi apabila per sistemnya ternyata ada yang positif atau lebih dari sama dengan satu, maka pasien tersebut bisa jadi low atau moderate clinical probability of PE. Bisa langsung kita lakukan D-dimer testing. Nah, tapi sebelum dilakukan D-dimer, kita cek dulu untuk well score-nya. Apakah well score-nya itu kurang dari sama dengan 4 atau lebih dari sama dengan 4. Di mana well score ini untuk menentukan D-dimer-nya yang digunakan itu batasnya atau threshold-nya yang mana. Gitu. Apabila well score kurang dari sama dengan 4 atau years kriteria tidak ada, maka memakai batas 1000 nanogram per mili. Apa yang dimaksud dengan years kriteria? Untuk years kriteria merupakan bagian dari well score, di mana ini years score merupakan ada tidaknya hemoptisis, ada tidaknya tanda-tanda DVT, dan juga apakah PI hanya satu-satunya diagnosis yang memungkinkan pada pasien tersebut. Nih, apabila well score-nya lebih dari 4 dan juga ada years kriteria, maka dimer yang dipakai adalah sesuai usia begitu. Kemudian pada seseorang dengan well score atau pasien dengan well score lebih dari 6 dan juga Geneva score lebih dari 10, maka pasien ini merupakan high clinical probability of PE, di mana dia ini langsung dilakukan chest imaging, yaitu langsung dilakukan CTPA atau CT pulmonary angiography, di mana tidak perlu sama sekali dilakukan D-dimer. Kenapa? Karena pada pasien dengan high clinical probability of PE, D-dimer tidak akan membantu. Meskipun D-dimer di bawah threshold, D-dimer tidak bisa digunakan untuk mengeksklud PE. Dia tetap harus dilakukan CTPA atau chest imaging. Gitu. Ya, ini menurut Acute Pulmonary Embolism Review 2022. Tapi menurut dari guideline ISG 2019 sendiri, pada pasien dengan low atau intermediate tadi, kita lakukan D-dimer, bisa apabila positif dilakukan CTPA. Kemudian apabila negatif, tidak usah dilakukan treatment, apabila konfirmasi PE dilakukan treatment. Kemudian pada high clinical probability of PE, dengan Geneva score lebih dari 10 dan juga WASH score lebih dari 6, langsung kita lakukan CTPA. Apabila ada PE pada CTPA, kita lakukan treatment. Apabila tidak ada, bisa kita lakukan investigasi ulang atau investigasi lebih lanjut. Nah, ini untuk penjelasannya tadi. Apa D-dimer-nya untuk yang dipakai apabila WASH score lebih dari 4 dan juga use kriteria ada, maka D-dimer yang dipakai batasnya adalah apabila usianya kurang dari sama dengan 50, maka menggunakan 500 nanogram per mili batasnya. Kemudian apabila pasien usianya lebih dari 50, maka kita menggunakan 10 nanogram per mili dikalikan dengan usia. Kemudian tadi CTPA atau Computed Tomography Pulmonary Angiography. Ini untuk melihat apakah ada embolus pada paru-paru, di mana misalkan ada pada pivocardio bronchus pulmonalis, atau mungkin pada bagian lobus ataupun segmen dari pulmonnya itu sendiri. Kita melihat pada bagian arteri pulmonalisnya. Kemudian juga bisa kita lakukan ekokardiografi dan juga kardiobiomarker seperti troponin serta BNP. Untuk ekokardiografi, kita mencari tadi, yaitu RV dysfunction atau kelainan dari right ventricle, bisa dari hipokinetik, melihat hipokinetik ada atau tidak, dilatasi, kemudian septal flattening, dan juga apakah ada mechanical sign. Nah, tadi untuk yang ini adalah untuk pasien dengan hemodinamik yang stabil, D-dimer dan juga CTPA. Tapi pada pasien dengan hemodinamik yang instabil, akan berbeda. Sebelumnya kita cari tahu dulu bagaimana tanda-tanda pasien dengan hemodinamik tidak stabil pada PI, acute PI. Yaitu pada pasien dengan
cardiac arrest atau yang membutuhkan resusitasi. Kemudian pada pasien dengan shock obstruktif akibat tadi akibat sistemik hipotensi, yaitu dilihat dari blood pressure yang kurang dari 90 atau membutuhkan vasopresor, dan juga ada tanda-tanda dari hipoperfusi organ. Ini bisa dilihat bila pasien tersebut memiliki kesadaran yang menurun, kemudian akral yang dingin, atau mungkin ada keringat dingin, oliguria, anuria, dan juga peningkatan serum laktat. Kemudian juga apabila pasien tersebut ada hipotensi yang persisten, yaitu tekanan darah sistolik kurang dari 90, atau tekanan darah sistolik yang turun lebih dari sama dengan 40 dan bertahan lebih dari 15 menit. Di mana penurunan tekanan darah itu bukan disebabkan oleh new onset arrhythmia, hipovolemia, maupun sepsis. Apabila ada hemodinamik yang tidak stabil, instability hemodinamik, langsung bisa kita lakukan bedside TDE atau transthoracic echocardiogram. Kita lakukan echo untuk melihat right ventricle dysfunction. Apabila right ventricle dysfunction tidak ada, normal semua, bisa kita exclude-kan untuk PI. Kita cari penyebab hemodinamik tidak stabil yang lain yang mana. Tapi apabila memang ada right ventricle dysfunction, bisa kita pertimbangkan dilakukan CTPA. Pertimbangannya dibagi menjadi dua, yaitu apakah memang tersedia di fasilitas kesehatan terdekat atau pasien tersebut mampu dilakukan CTPA. Apabila ada pada CTPA dan juga pasien mampu dilakukan CTPA, maka langsung dilakukan CTPA. Dan apabila positif, dapat ditreatment high risk PI. Dan apabila negatif, bisa di rule out atau di exclude kemungkinan PI-nya dan dicari penyebab hemodinamik tidak stabilnya yang kenapa, yang lain, penyebab lain. Tapi udah pasien misalkan tidak ada CTPA yang bisa diakses, kemudian pada pasien tersebut sendiri terlalu kritis untuk dilakukan CTPA, atau mungkin cuma bisa dilakukan echo karena terlalu kritis, tetap tidak apa-apa, kita lakukan treatment of high risk PI saja. Tanpa dilakukan CTPA, kita tetap lakukan treatment of high risk PI. Itu untuk hemodinamik tidak stabil. Nah, untuk treatment-treatmentnya pada acute PI, menurut guideline ISC sendiri, baik hemodinamik stabil dan tidak stabil tetap kita lakukan antikoagulan. Di mana pada hemodinamik yang tidak stabil, kita masuk ke dalam high risk treatment, high risk PI treatment, kemudian apabila hemodinamik instability tidak ada atau hemodinamik yang stabil, kita bedakan dia termasuk low atau intermediate. Nah, membedakan dengan dua kriteria, yaitu yang pertama, apakah ada PI severity menurut spesi, bagaimana severitas dari PI-nya menurut skor spesi. Kemudian apakah ada RV dysfunction yang dilihat dari echo ataupun CTPA. Nah, untuk spesi sendiri adalah suatu simplified version atau simplified pulmonary embolism severity index, di mana ini menurut guideline ESC sebenarnya ada yang original di sini ada sekitar 10 parameter, tapi juga ada spesi yaitu hanya 6 parameter yang dipakai. Simplified version ini untuk lebih cepat, agar bisa lebih cepat kita menggunakan spesi, yaitu usianya lebih dari 80, kemudian ada riwayat kanker, riwayat chronic pulmonary disease, kemudian heart rate lebih dari 110, dan juga blood pressure kurang dari 100. Serta ada saturasi oksigen kurang dari 90. Nah, apabila ada spesi lebih dari sama dengan 1 atau positif, maka kriteria ini ada positif. Kemudian kita lihat apakah ada RV dysfunction dari echo maupun CTPA. Apabila tidak ada sama sekali, spesinya 0, tidak ada yang positif, kemudian tidak ada RV dysfunction, maka pasien tersebut merupakan pasien dengan low risk PI, di mana low risk PI ini kita lihat apakah ada alasan lain untuk dilakukan hospitalisasi, kemudian apakah pasien tersebut ada family or social support, dan juga kemudian akses untuk mengakses fasilitas kesehatan. Apabila semua ini ada, maka pasien tersebut, pasien dengan low risk PI tadi bisa dipulangkan, tidak perlu dilakukan rawat inap. Tapi apabila pasien tersebut ada salah satu di antara ini yang tidak ada, maka pasien tersebut harus dirawat inap gitu. Kemudian kita kembali tadi, apabila spesinya positif, ada yang positif, atau dari CTPA ataupun echo ada right ventricle dysfunction, kita lakukan tes troponin. Tes troponin apabila troponinnya negatif, maka pasien tersebut termasuk intermediate low risk, harus kita hospitalisasi. Kemudian apabila pasien tersebut troponinnya positif, kemudian ada right ventricle dysfunction, maka pasien tersebut termasuk intermediate high risk. Di mana intermediate high risk dilakukan rawat inap dan juga dimonitoring. Apabila
terjadi penurunan dari hemodinamik, bisa kita pertimbangkan dilakukan terapi reperfusi. Nah, tadi kita kembali pada hemodinamik yang tidak stabil, pasien tersebut merupakan high risk PI, harus di treatment high risk PI. Di mana untuk treatment high risk PI, selain dirawat inap, dilakukan monitoring, juga dilakukan hemodynamic support, serta diberikan terapi reperfusi atau terapi trombolisis. Itu untuk alur treatmentnya. Nah, ini sebenarnya hampir sama seperti yang ESG tadi, ini hampir sama. Pada low risk tidak perlu dilakukan hospital admission, bisa dipulangkan. Kemudian hanya diberikan daerah oral antikoagulan. Kemudian pada intermediate, kita ada yang low, ada yang high risk. Low itu ketika tidak ada sama sekali right ventricle dysfunction, troponin normal, bisa kita lakukan hospital admission dan juga pemberian antikoagulan. Kemudian pada yang intermediate high risk tadi dilakukan eh, rawat inap, kemudian diberikan heparin dan juga daerah oral antikoagulan. Kemudian pada high risk yang hemodinamiknya tidak stabil, tekanan darah kurang dari 90, begitu, kita lakukan rawat inap atau dimasukkan ke dalam ICU dan juga diberikan terapi reperfusi atau terapi trombolisis. Ya, ini untuk hemodinamik tidak stabil, acute high risk PE. Bisa dilakukan pemberian oksigen, kemudian untuk dilakukan volume loading, baik menggunakan salin maupun laktat, dan juga vasopresor. Kemudian bisa kita pertimbangkan untuk dipasang ECMO, kemudian apabila ada KDRS dapat dilakukan resusitasi, kemudian kita berikan juga antikoagulan, jangan lupa, yaitu melalui parenteral bisa menggunakan unfractionated heparin, kemudian juga kita lakukan trombolisis terapi untuk mengatasi dari embolinya. Apabila pasien tersebut ada kontraindikasi trombolisis, dari ESG menganjurkan bisa dilakukan cervical pulmonary emboli dan juga percutaneous catheter directed treatment. Itu untuk acute high risk PI. Nah, ini adalah rekomendasi dari ESG yang bisa dilakukan, yaitu bisa direkomendasikan untuk dipasang atau diberikan UFA, unfractionated heparin, menggunakan parenteral, menggunakan IV, kemudian juga diberikan terapi trombolisis. Kemudian apabila tidak bisa trombolisis, bisa pakai surgery pulmonal embolectomy maupun percutaneous catheter directed treatment. Kemudian juga tadi vasopresor bisa dipertimbangkan dan juga ECMO bisa dipertimbangkan dipasang pada pasien dengan hemodinamik tidak stabil. Kemudian ini untuk regimen dari antitrombolisisnya, regimen dari trombolisisnya. Kemudian untuk ini pada pasien dengan intermediate atau low risk PE. Untuk antikoagulan yang bisa diberikan bisa dari parenteral ataupun dari oral. Untuk oral, NOAC atau non-vitamin K antagonis ini lebih disarankan dibandingkan dengan vitamin K antagonis, di mana NOAC ini dinilai lebih less bleeding, kemudian lebih mudah diberikan, dan untuk durasi dari antikoagulannya sendiri dibagi menjadi dua, bisa lebih dari 3 bulan, uh, maaf, untuk durasi pada pasien dengan PI, terutama pada intermediate atau low PI, dia bisa minimal diberikan 3 bulan. Minimal diberikan 3 bulan, dan bisa diprolong hingga lebih dari 3 bulan apabila pasien tersebut dengan long term faktor resiko. Tapi apabila pasien tersebut dengan transient faktor resiko seperti karena fraktur atau karena orthopedic surgery, itu bisa diberikan 3 bulan saja. Tapi bisa prolong apabila ada faktor resiko yang long term. Baik. Nah, ini adalah rekomendasi untuk low dan juga intermediate, di mana antikoagulan bisa langsung diberikan. Kemudian, kalau misalkan parenteral, LMWH, dan juga Vandaparinux itu lebih direkomendasikan dibandingkan UFA pada pasien dengan low dan juga intermediate PI. Kemudian juga NOAC lebih direkomendasikan dibandingkan dengan vitamin K antagonis. Kemudian apabila dilakukan pemberian vitamin K antagonis, bisa untuk INR-nya batasnya itu 2-3. Kemudian untuk NOAC tidak direkomendasikan pada pasien dengan gagal ginjal maupun pregnancy dan juga laktasi dan juga pasien dengan antifosfolipiid antibiotik sindrom. Kemudian bagaimana untuk trombolisis pada pasien dengan low atau intermediate? Pada pasien dengan penurunan hemodinamik boleh diberikan trombolisis terapi. Ya, ini merupakan regimen dari antikoagulan yang bisa diberikan pada pasien. Nah, baik, ini adalah selanjutnya setelah dilakukan treatment, kita lihat prognosis dari pasien tersebut. Prognosis menggunakan sama seperti tadi, yaitu SPECI atau Simplified
Pulmonary Severity Index, di mana menggunakan usia lebih dari 80, kemudian ada riwayat kanker atau tidak, ada riwayat chronic pulmonary disease atau tidak, kemudian dari heart rate-nya apakah lebih dari sama dengan 110 atau blood pressure-nya kurang dari 100 atau ada saturasi oksigen kurang dari 90. Apabila dari spesiesnya ini ada yang positif, maka mortality risk-nya dalam 30 hari ke depan atau mortality risk in hospital adalah 10 hingga 9%. 10,9%. Kemudian apabila spesiesnya sama sekali tidak ada yang positif, maka terjadi mortality risk-nya yaitu adalah 1%. Nah, ini simplified tadi, usia lebih 80, riwayat kanker, dan sebagainya ya. Baik, kemudian ini dari ESG bisa juga tidak menggunakan spesies tapi menggunakan ini tadi, yaitu pada high early mortality risk, apabila pasien tersebut ada hemodinam instabil, kemudian spesies lebih dari sama dengan 1, kemudian ada right ventricle dysfunction, troponinnya meningkat. Kemudian pada pasien intermediate high early mortality risk, yaitu pada pasien yang spesiesnya lebih dari sama dengan 1, RV dysfunction, dan juga ada peningkatan troponin. Kemudian pada pasien intermediate low early mortality risk, yaitu pada pasien yang spesiesnya ada atau positif, dan salah satu di antara right ventricle dysfunction serta troponinnya ada yang positif, meningkat. Kemudian pada pasien low early mortality risk, yaitu yang tidak ada tanda-tanda ini, yaitu hemodinamiknya benar-benar stabil, spesiesnya tidak ada right ventricle dysfunction juga, dan juga tidak ada peningkatan troponin. Ya, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan. Semoga yang sedikit ini bisa membantu. Mungkin itu. Saya kembalikan kepada Dr. Yusuf. Ngapunten Dr. Yusuf, niki sampun sudah selesai. Monggo boleh diambil kembali, dokter. Oke, terima kasih Mbak Cinta atas presentasinya. Saya kira cukup edukatif untuk saya maupun teman-teman ya. Saya yakin sih ada beberapa teman yang udah lebih advance dari ini, tapi secara umum untuk general saya kira sudah sangat baik. So, saya akan lanjutkan ya, share screen saya tadi ya. Sebentar, mana tadi ya? Ini ya. Oke, oke. So, apa sih yang sebenarnya yang harus kita lakukan atau paling tidak yang saat ini kemarin saya lakukan. Kebetulan pasien ini konsulan aja kepada saya, yang merawat adalah internis karena masuk ke UGD gula tinggi dan lain-lain, jadi ada curiga suatu ACS, jadi masuknya ke internis kemudian dikonsulkan ke saya. Beliau ini wanita 70 tahun dengan diabetes lama. Diabetes lama ada kita tahu itu menjadi salah satu faktor resiko walaupun yang termasuk resiko yang tidak terlalu kuat ya. Tapi tirah baring, pasca stroke luas dan lain-lainnya. Dan keluhan utama adalah sesak. Tetapi kita juga ingat bahwa sesak ini bisa suatu angina ekuivalen juga bisa ya. Tapi saturasinya masih cukup baik. Sayangnya nggak ada data pada waktu tanpa oksigen gimana gitu ya. Oke. Jadi satu hal, sesak itu ya, akut dyspnea itu punya diagnosa banding yang cukup banyak. Ya, mulai dari ini misalnya anafilaksis, mulai dari akut heart failure, miopati, tamponade, ACS. Ya. Tapi di sini juga pulmoner ada COPD, asma, ARDS, pneumonia, stroke itu sendiri juga bisa. Ya. Kemudian ada keracunan dan lain-lainnya. Jadi satu hal ketika teman-teman melihat pasien ini dengan sesak, maka kita harus ingat beberapa diagnosa banding gitu. Dan kita lihat ECG-nya. Oke. Pertama selalu kita akan melihat apakah ECG-nya itu irama sinus atau tidak, ya kan? Irama sinus atau tidak. Dan kita lihat P-nya itu di lid 2 enggak begitu kelihatan.
Di lead 1 kayak ada ini kayak apa Kamal Hamsan ya. Tapi di lead 3 ini negatif. Di lead 3 P-nya negatif. Ini di lead AVL positif, di lead AVF negatif. So, apakah ini sinus? Masalahnya di lead 2-nya tidak begitu jelas ya. Di AVR itu juga nggak begitu jelas. Apakah itu ke bawah atau ke atas? Definisi sinus kan eh, apa namanya P-nya yang positif di lead 2 ya, paling tidak ya. Heart rate-nya mencapai sekitar 150 kali per menit dengan usia 150 kurang sedikit ya, mungkin 145 ya. Dengan usia 70 tahun ya, maka mungkin ini adalah batas maksimal heart rate-nya beliau. Jadi ada kemungkinan antara DD-nya antara sinus takikardi yang sangat ekstrim atau malah mungkin suatu atrial takikardia itu juga bisa ya. Oke, tapi apapun kita tidak ngobati takikardinya semata, tapi kita mengobati pasien secara keseluruhan, di mana pasien ini takikardi karena apa? Jadi pada pasien ini, walaupun takikardi, kita tidak boleh kesusu-susu ngobati dengan misalnya beta blocker, mengobati dengan kalsium antagonis, ya, itu nggak boleh itu, ya. Jadi kita harus melihat baseline pasiennya seperti apa. Selain itu, ya, ini tadi zoom aja untuk melihat, sebenarnya tadi lewat ini lebih jelas ya. Zoom aja. Tapi yang kemudian kita lihat ada beberapa pattern yang lain dari ECG, yaitu ada T inversi di V1, V2, V3, V4. Ya, dengan persisten S di V5, V6. Aksisnya satu negatif, AVF positif, RAD. Selalu kita berpikir ketika aksis RAD, apakah ini ada something yang menyebabkan right ventricle bermasalah? Kita RAD, ya, mungkin RVH, kita belum jelas ya, tapi ini ada persisten S di V5, V6, V1, V2 ada T inversi ya mungkin ini merupakan penanda suatu RV load, RV overload ya juga bisa. Kemudian nah yang teman-teman sudah sebut banyak di IG maupun di Telegram adalah ada S1Q3T3. Gelombang S di lead 1, Q di lead 3 dan T inversi di lead 3 ya. Oke, ini saya ambil dari LTFL ya. Jadi pada pasien dengan akut pulmonary emboli itu memang ada beberapa sign dari ECG. Misalnya sinus takikardi, ya wajar pada sinus takikardi karena ada stresor, ada hipoksia, ya, mungkin ada gangguan hemodinamik pelan-pelan, ya. Itu pada 44%. Incomplete RBBB atau complete RBBB karena gangguan pada RV, nah ini ada RV ventricular strain pattern, yaitu T-wave inversion pada right precordial lead V1 V4 dan inferior lead 23 VF, ya ini menunjukkan adanya suatu peningkatan pressure di right ventricle, ya. Nah, ini terdapat pada 34%. Jadi ECG yang tadi sinus takikardi, T inversi ya, T inversi juga di lead 3 lead AVF ya. Kemungkinan benar-benar bermasalah di sini. RBBB atau complete RBB juga bisa terkait dengan gangguan di pressure di right ventricle. Right axis deviation tadi diingat udah dapat dominan airwave di V1. Nah, ini memang nggak ada airwave di V1 ya. P pulmonal tidak kelihatan. Nah, ini ada S1 Q3, di mana dia kalau menurut LTFL ini hanya 20%, sensitivity-nya 20%. Kemudian clock space rotation, atrial arrhythmia sering ini pada beberapa pasien dengan atrial tachycardia. Ya. Nah, cuma ada ada artikel ECG in suspected pulmonary embolism kita lihat S1 QT3T3 ini sangat rendah sensitivity-nya, 3,7%. Jadi sebenarnya kalau untuk screening, kalau kita mau melihat S1 QT3 itu nggak bisa, karena sensitivity-nya terlalu rendah. Ya. Tetapi kalau memang kita sangat-sangat probability sangat tinggi, diagnosnya udah tegak, dedimernya misalnya naik, kita lihat ECG-nya, balik lagi ke ECG-nya, oh iya benar nih ECG, maka kita akan makin yakin bahwa ini suatu akut pulmonary embolism. Tapi untuk screening awal di UGD yang kita nggak ada data-data lain, maka ECG ini sangat tidak sensitif. Terus bagaimana cara mendiagnosanya? Oh, foto torak. Bagaimana dengan foto torak? Ini foto torak pasien kardiomegali. Kemudian kita lihat
beberapa eponim di pulmonary embolism, ada Waterham dan lain-lain. Tetapi dari beberapa tadi itu salah satu yang saya lihat paling pas, nah, mungkin ini adalah peningkatan di eh, pembesaran di arteri pulmonal ya. Namanya Flexner sign, tapi sensitivitasnya 38%. Jadi kurang dari separuhnya, hampir-hampir tidak, kurang bermanfaat gitu ya. Kecuali kalau teman-teman udah punya suspicion atau kecurigaan yang sangat tinggi bahwa ini akut pulmonary emboli. Nah, ini mungkin ini yang eh, tadi ya Flexner sign tadi ya. Oke, dan memang troponinnya tinggi. Nah, troponin tinggi ini eh, kita harus ingat bahwa troponin yang tinggi juga bisa didapat pada pasien non ACS ya, output aortic dissection, aritmia juga AF rapid, post VT pasien heart failure dan lain juga bisa. Ya. Nah, salah satunya ada akut pulmonary embolism dengan mekanisme yang tadi sudah disampaikan Mbak Cinta. So, menurut saya yang paling penting adalah clinical suspicion. Pada pasien dengan pulmonary embolism itu kita harus punya pola bahwa saya curiga nih pasien ini dengan akut PE. Nah, dengan akut PE. Dan yang dilakukan adalah dengan beberapa kriteria ini yang sudah diteliti ya, yaitu pertama begitu pasien datang ke UGD, teman-teman dengan sesak, teman-teman curiga ada DD-nya kan banyak tadi ya, sesak tadi. Salah satu adalah aku ada curiga nih pulmonary embolism, ada nggak? Maka di rule out dengan ini, negatif PEC rule. Ya, ini adalah PEC system, ya ini nanti ada skor-skornya, baru kalau ininya eh, positif, ada positif satu, maka masuk ke well score atau revised Genevas score. Jadi ini dulu yang pertama dilakukan, karena itu akan mengeksklud dulu. Nah, kemudian setelah rule ini baru masuk ke well atau revised Geneva system. Misalnya nih pasien ini ada di MD kalkulator, ada di handphone, teman-teman tinggal buka aja. Pada pasien kita ini usianya udah jelas di atas 70, 70 tahun, heart rate-nya 100 kali per menit. Jadi dia ada dua. Jadi kita nggak bisa merule out pasien ini dengan akut PE. Kemudian kita masuk ke Geneva score yang sudah di revise ya, pulmonary embolism 6 poin. Jadi masuk ke moderate risk group. Kemudian Wells kriteria ini 6 poin juga. Jadi termasuk moderate risk group. Kalau moderate risk group masuknya kemana? Ya, masuknya dicek dedimer. Ya, tuh. Dedimer baru kita lihat nih kira-kira mengarah masuk kemana. Jadi itulah adalah dasar diagnosa kita untuk um, pasien ini PE apa enggak. Jadi bukan ECG, bukan foto torak, tetapi adalah kriteria. Ya, itu yang menjadi dasar utama. Terus, nah ini kalau menurut artikel yang cukup baik tadi ya, sudah disampaikan Mbak Cinta, saya juga lihat. Kemudian kalau ini menurut EST, ya. Jadi kalau tadi udah kita curiga, ya, misalnya dedimernya positif, ada gangguan hemodinamik, langsung di TTE kita lihat RV dysfunction, ya. Jadi tapi ini udah agak advance deh. Nanti untuk teman-teman yang lebih advance yang di ICU. Tapi secara umum yang tadi ini yang paling penting karena rata-rata kita kerja nggak punya echo di tangan ya. Kecuali kalau di kota-kota besar. Tapi rata-rata yang lain punyanya cuma stetoskop, alat ukur tensi, dedimer aja belum tentu ada. Jadi menurut saya skor-skor ini sangat-sangat penting untuk dipahami dan sangat mudah diaplikasikan. Buat teman-teman yang sudah advance yang punya USG atau echo di UGD, nah silakan dilakukan echo atau USG di UGD itu akan lebih cepat sambil menunggu dedimer langsung echo lihat ventricle kanan, ventricle kiri dan lain-lain cepat. Kemudian juga CTPA ini misalnya. Ya, tidak semua punya rumah sakit punya bisa dilakukan sito di malam hari. Ya, tapi petugasnya belum tentu ada, terutama yang di daerah. Tapi dari sini ini udah eh, apa namanya mewakili untuk menegakkan diagnosa. Eh, Kalau tanpa hemodynamic instability, jadi dedimer, CTPA dan lain-lain ya. Oke, jadi eh,
Nah ini, kalau nggak ada hemodynamic instability, tadi udah disampaikan sama Pak Cinta, maka kita nggak perlu ke susu untuk melakukan tindakan trombolitik. Apalagi kateter direct trombektomi atau apalagi surgical. Itu kalau hemodynamic instability nggak boleh, berhenti. Ya, yang jelas kalau hemodinamika baik, ya nggak usah. Nah, kemudian kita lihat eh, apa namanya RV dysfunction ada apa enggak? Ini kalau menurut ESC, kemudian pakai kriteria PESI atau SPESI tadi. Kalau ada satu atau dua, maka masuk intermediate. Kalau low risk, ya dipulangkan. Nah, SPESI ini saya lebih gampang, nggak terlalu dihafal. Ada juga di MD kalkulator. Ya, pada pasien kita ini satu, ya heart rate-nya eh, eh, di atas 109. Sistolik blood pressure masih baik. Oksigen, nah maksudnya kita sudah pakai oksigen di depannya. Kalau mungkin kalau udah bisa juga sih, tapi kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi troponinnya gimana? Ketika troponin tinggi, kita menunjukkan bahwa ini eh, harus hati-hati. Nah, reperfusi treatment ya, baik itu trombolitik, apalagi yang invasif itu pada pasien dengan high risk saja, ya, yaitu ada gangguan hemodinamik. Tapi kalau pasien kita nggak ada gangguan hemodinamik, jadi hanya diberikan antikoagulan, ya, obat-obat untuk mensupport dan lain-lain, tetapi harus monitoring karena beliau termasuk intermediate to high risk dengan heart rate yang cepat sekali, ya. Eh, Kalau begitu ada tanda-tanda perburukan, maka langsung dilakukan trombolitik. Ya. Meskipun nggak ada nggak punya suatu data CTPA, nggak ada CT pulmonary angio, nggak apa-apa, ya bisa langsung dilakukan trombolitik. Saya pernah punya pasien, pasien itu dengan hipoksia masuk ke ventilator nggak bisa memakai apa namanya ventilator yang portable untuk dilakukan CT scan itu nggak bisa. Jadi akhirnya kita lakukan trombolitik dan alhamdulillah hasilnya baik. Jadi ya kita nggak harus selalu pakai CT scan ya. Nah, ini ada artikel lain yang cukup baik. Ini dari Prancis ya, orang-orang Prancis. Hampir sama, ya, intinya clinical probability, one of the following, ini revised dan clinical suspicion masuk kemana. Nah, cuma yang menarik di sini, ya, orang Prancis itu memang unik-unik ya. Jadi ada kotak di sini adalah clinical suspicion atau Gestalt. Ini kayaknya bahasa Jerman kali ya. Jadi apakah ini, ya, apakah ini? Ini juga ada lagi artikel yang bikin juga orang Prancis, Gestalt Scoring System and Artificial Intelligence. Jadi, Gestalt itu adalah kayak suatu insting ya. Tapi insting yang tidak hanya sekedar insting melihat pasien cek gitu, tapi dia komprehensif melihat pasien secara keseluruhan, integratif approach, komprehensif ya. Jadi kita ngerti backgroundnya. Jadi teman-teman nggak bisa lihat hanya oh pasien itu sesak, oke, tensinya berapa baik gini gini gini. Tapi kalau teman-teman nggak tanya pasien ini bed rest lama apa enggak, ada diabetes lama apa enggak, riwayat stroke, mungkin kalau nggak menanyakan, tidak bertanya, tidak melakukan anamnesa dengan baik, nggak akan dapat data bahwa pasien ini eh, tirah baring lama, nggak akan dapat data bahwa pasien ini eh, pernah operasi, pernah stroke dan lain-lain. Jadi cuma oh ini ECG-nya kayak iskemik nih, tek troponin keluar, oh ini ACS. Ya. Tapi ketika kita melihat pasien secara utuh, maka eh, gestalt ini akan muncul gitu. Ya. Intuisi sehingga menyebabkan kecurigaan lebih 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 besar pada salah satu kondisi tertentu sehingga kita diagnosanya lebih efektif, terapinya lebih personalized dan akhirnya better patient outcome ya. Jadi menurutku itu yang paling penting ya selain scoring system tadi. Ya, and then ini adalah satu editorial sangat baik. To be a great physician, you must understand the whole story. Jadi melihat pasien tidak melihat penyakitnya aja, ya. Tapi great physician sih menurut William James treats the patient who has the disease. Jadi kita melihat pasien secara utuh, secara
Oke, apa sih ini pasien ini kenapa? Sehingga kita bisa mendiagnosa lebih baik, mengobati lebih lebih baik, nggak cuma sepotong-sepotong aja. Oke, mungkin diagnosanya benar. Misalnya teman-teman ketemu pasien dengan serangan jantung. Oh, saya ini udah 80 tahun, udah nggak ada kepingin jalan-jalan kemana. Beliau bagus dengan apa namanya medikamentesa terapi, walaupun difusesis, total oklusi, ya. Tetapi baik dengan medikamentesa mungkin we leave it, it's okay gitu. Karena kita tahu kalau kita melakukan sesuatu usia 80 itu udah fragil, kecuali pasien ini nggak bisa dengan medikamentosa, itu beda lagi, ya. Jadi menurut saya ini paling penting. Akhirnya pasien ini di saat bersamaan saya begitu dilapori di UGD ada cerita demikian langsung saya minta cek dedimer. Dedimer keluar langsung 1 jam berikutnya. Saya begitu datang ke ICU, saya echo. Kita lihat di sini left ventricle yang ini right ventricle, ya, di mana right ventricle lebih gede daripada left ventricle-nya. Ini kan nggak normal, harusnya right ventricle lebih gede. Dan satu hal yang kasihan ya Pak Mas ini ada trombus di right ventricle. Ya. Apakah trombus ini yang menyebabkan akut PE atau kemudian karena ada akut PE terjadi apa namanya gangguan movement ya atau gangguan kinetik di salah satu daerah di sini right ventricle kemudian terbentuk trombus kita nggak tahu. Jadi intinya pasien ini dari echo jelas menunjukkan suatu gangguan right ventricle dengan ada akut. Jadi ini sangat moderate mendekati high risk ya. Tetapi pada akhirnya pasien tidak dilakukan trombolitik karena hemodinamiknya masih baik. Saturasinya masih baik. Ini nah kita lihat ini CT scan-nya. Nah, kita lihat ini ini di sini Bu, hitam-hitam ini adalah trombus di left pulmonal ya. Ini left hitam-hitam nih pulmonal ya. Bukan suatu saddle. Kalau saddle itu di sini. Nah, antara kanan sama kiri di sini ada ya. Di kanannya juga ada. Di kanan juga ada. Tapi tadi di left pulmonar yang banyak ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan tak coba tak jawab. Kalau nggak bisa tak jawab ya nanti tak cari jawabannya. Oke, terima kasih. Oh iya, pengumuman. Ya, pengumuman ya. Pengumuman siapa yang menang. Yang menang ada pertanyaan dari Mbak Laras nih ya. EKG, sekali lagi EKG tadi di guideline manapun tuh nggak ada EKG ngomong. EKG-nya demikian tuh nggak ada. Kenapa? Karena sensitivitasnya. Jadi ketika sensitivitas rendah, artinya alat ini nggak bisa untuk screening, nggak bisa untuk mendeteksi. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau pasien ini kita awalnya udah curiga banget, tapi kok ECG-nya nggak kayak gitu ya? Ini kita harus bertanya ini. Gimana ya? Serius, man. Oh, so dari jawaban di mana ya? Di sebentar, kok nggak keluar? Anunya. Halo? Oke. Dari seluruh teman-teman yang jawab tadi, yang di Telegram ya, yang di Telegram, semua jawabannya keren-keren. Eh, yang di Telegram jawabannya keren-keren. Semuanya sudah mengarah ke suatu akut pulmonary embolia, it's good. Cuma apakah perlu loading aspirin? Apakah perlu loading clopidogrel? Kayaknya nggak perlu ya. Karena ini sejak tadi di guideline nggak ada pembicaraan ke arah eh, pemberian. Jadi kalau kita memasukkan pasien ini ke guideline non STEMI, non SLFHCS, kita ada indikasi nih pemberian aspirin. Kalau clopidogrel nggak ada tempat ya, aspirin. Tetapi sejak awal kan kita sebagai seorang physician ya, kita nggak cuma melihat guideline doang, tapi kita melihat pasien ini secara utuh dan kita feeling kita atau tadi pakai bahasa Jerman tadi intuisi.
Gestalt, whatever lah. Nanti yang bisa bahasa Jerman bisa ngajarin tuh. Nyebutnya gimana. Ini bukan ACS tuh. Jadi apalagi nyon sewu kalau kombinasi aspirin, clopidogrel sama warfarin, heparinisasi, malah ada maaf ada risiko bleeding. Ya, trombektomi hanya diberikan pada pasien dengan gangguan hemodinamik. Kemudian Mas Farel ya angiografi PTCA ya itu kalau memang kita diagnosa akut pulmonary embolia nggak perlu ya. Antiplatelet juga tidak perlu ya. Masih tidak bagus tetap memikirkan akut PE itu sudah keren ya. Memikirkan akut PE sudah keren. Cuma apakah di depan harus diberikan aspirin sama clopidogrel? Nah, that's something yang harus dipertanyakan tuh. Ya, sekali lagi dipertanyakan. Kita melihat pasien secara utuh, kalau memang kita dari depan udah berpikir ini akut PE, nggak usah masuk ke guideline NSTACS gitu. Ya, nggak usah. Karena tadi juga disebut-sebut dengan troponin pada pasien dengan akut PE juga. Ya, Rosu Ator nggak ada tempat pada pasien PE. Ya, alteplase pada gangguan hemodinamik aja. Ya, tapi overall udah keren juga. Nah, kalau Mas Azman ini ya, ini yang paling ya komprehensif ya untuk menjawab cek dedimer, DVT, CT angiopulmonal ya, heparinisasi, langsung diberikan heparin, memberikan asetosal ya, karena masih ini non ekstravasi ACS atau enggak ya. Clopidogrel perlu enggak ya? Kebetulan tidak ya. Tapi asetosal di loading. Kalau saya sih dari awal sudah enggak saya berikan antiplatelet pas ini ya. Heparinisasi ya, enoxaparin. Jadi ada beberapa option ya. Tadi yang sebut ada meconolsen tadi ada meconolsen ya. So untuk terapi yang lebih detail nanti kapan-kapan kita bahas. Nah. Tapi overall yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah pentingnya untuk melihat pasien secara utuh ya. Nah ini clinical suspicion gestalt ini sangat penting ya sehingga kita bisa menjadi a great physician. Ya, saya kira itu. Oke, kayaknya udah malam 9:04. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada lagi ya? Oke, Mas Billy. High risk PE, hipotensi onset 8 jam. Apakah ada tempat? Ada tempat pemberian trombolitik ya. Masih ada tempat ya. Aduh, aku lupa batasannya. Mungkin Mas Azwan tadi bisa ngomong. Nanti bisa dilihat ada dilihat di guideline ESC Mas ya. Oke. Terus terang ya pasien akut pulmonary emboli ini diagnosanya kita agak sulit ya kadang-kadang ya. Terutama di rumah sakit daerah karena dedimer aja kadang-kadang nggak bisa ya. Ya enggak apa-apa. Tapi masih ada tempat lain bisa dibaca. Oke, untuk pemenangnya adalah Mas Azman tadi ya. Dan terakhir dari ternyata dari Bali ya. Oke, saya kira itu saja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.